Tuntutan kita yang utama terkait isu militer itu, yang paling utama adalah agar militer itu tidak masuk ke dalam ruang-ruang publik, agar militer itu tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil. Biarlah militer kembali ke barak, biarlah militer kembali ke fungsinya sebagai militer, agar militer itu tidak lagi masuk ke dalam ranah-ranah pemerintahan. Jangan militer itu digunakan sebagai alat-alat intimidasi melalui memberikan mereka kewenangan dalam pengelolaan atau pengendalian program-program pemerintah. Sejauh ini keterlibatannya di mana saja kalau kawan-kawan yang melihat? Sejauh yang kita tahu, keterlibatan militer ini per hari ini dalam program strategis nasional, militer ini digunakan sebagai pengawas. Dan kita melihat kenapa militer ini dibuat sebagai pengawas adalah untuk salah satunya, dan yang menjadi paling utama adalah untuk mengintimidasi masyarakat sekitar. Yang kedua, itu adalah keterlibatan militer hari ini terkait program makan bergizi gratis. Ya, militer masuk ke dalam pengelolaan makan bergizi gratis. Yang kedua, kemudian itu dalam pengelolaan dan pengendalian koperasi Desa Merah Putih. Dan kemudian sekolah rakyat. Kita tidak tahu apa urgensinya militer ini diberikan ruang untuk mengendalikan dan mengelola program-program tersebut. Kemudian tuntutan kita yang ketiga itu adalah agar ditunda atau dihentikannya pembangunan batalion di setiap kabupaten kota dan penambahan pasukan, karena itu untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya, dan itu juga bagian dari pemborosan anggaran. Kita tahu bahwasanya kondisi fiskal bangsa kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita mau pemerintah Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran menghentikan pembangunan batalion dan penerimaan pasukan cadangan. Oke. Jadi tanggapan orang Kodimnya gimana, Bang? Ya, tanggapan dari komandan Kodimnya tadi menyampaikan tidak bisa menjawab semua tuntutan kita. Tidak bisa menjawab tuntutan kita. Beliau mengatakan ingin membuka ruang-ruang diskusi. Ingin membuka ruang-ruang diskusi dengan kita. Namun tadi ada beberapa yang dijawab oleh komandan Kodim, yaitu terkait kedisiplinan anggotanya. Apabila ada anggotanya yang tidak disiplin atau mungkin melakukan pemukulan atau mungkin masuk ke ruang-ruang publik, kita adukan. Komandan Kodim tadi sepakat dan komitmen untuk menindak anggotanya. Bang, itu tadi sempat bakar ban dan kemudian itu bawa spanduk gulingkan rejim Prabowo sama Gibran. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat? Ya, dengan kita membakar ban hari ini, karena ini bentuk daripada kekesalan, bentuk dari keresahan, puncak dari keresahan mahasiswa, bahwasanya hari ini kita melihat ketidakmampuan rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam memimpin bangsa ini. Banyaknya kebijakan yang tidak berpihak satupun kepada rakyat, dan kemudian kebijakan pada saat menguatnya dolar, tidak ada kebijakan yang menekan harga dolar atau nilai dolar per hari ini. Justru rezim ini menaikkan tarif BBM. Kita dari kalangan mahasiswa menganggap dan berpendapat bahwasanya ini adalah untuk mencekik dan membunuh masyarakat miskin di Kota Medan. Jadi itu latar belakang spanduk itu tadi ya? Ya, itu latar belakangnya. Kita menunjukkan bahwasanya kita menegaskan hasil konsolidasi kita dan hasil diskusi kita dan hasil data yang kita ketemukan dari kebijakan-kebijakan Prabowo Gibran, tidak satupun itu yang berpihak kepada rakyat. Dan justru maupun itu kebijakan internasionalnya, bahkan itu merugikan masyarakat Indonesia. Yang pertama, dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, itu jelas-jelas merugikan masyarakat Indonesia. Ketika Indonesia bergabung dengan BRICS dan disepakati oleh Prabowo Subianto, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat geram, kemudian menaikkan tarif impor Indonesia sampai menyentuh angka 39%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.